menjelaskan tentang hukum sujud ayat sajdah ketika dibaca dengan bahasa lain. Entah itu bahasa Indonesia ataupun bahasa lainnya. Apakah disunahkan tetap sujud atau tidak? Dikatakan di sini ada dua pendapat. Pertama pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i, yang kedua pendapat Imam Abu Hanifah. Pendapat Imam Syafi'i, tidak disunahkan sujud ketika ayat sajdah itu dibaca dengan bahasa Persia atau semisalnya. Tidak disunahkan sujud, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al-Majmu' dan Raudhatul Talibin. Alasannya dikiaskan kepada kalau ayat tersebut ditafsirkan, mentafsirkan ayat sajdah, maka tidak disunahkan sujud. Ada seseorang mentafsiri ayat sajdah, karena mentafsiri tidak disunahkan baginya untuk sujud. Itu kiasnya Imam Syafi'i. Madhab dalam Imam Syafi'i tidak disunahkan sujud, dikiaskan dengan seseorang yang mentafsiri ayat sajdah. Yang kedua madhabnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah berkata, yasjudu tetap disunahkan untuk sujud. Ketika dibaca ayat sajdah walaupun dengan bahasa Persia, tetap disunahkan untuk sujud, sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Mabsut dan juga kitab Bada'i Sana'i dan juga Hasyiah Ibn Abidin. Intinya, kalau mazhab Imam Syafi'i tidak sunah sujud, dikiaskan dengan seseorang yang mentafsirkan ayat sajdah. Mazhab Imam Abu Hanifah disunahkan sujud. Kemudian pembahasan lain, adakah ikatan sujudnya orang yang membaca dengan orang yang mendengarkan? Ketika dibaca ayat sajdah, maka yang disunahkan sujud bukan hanya yang membaca, tapi juga as-sami' dan al-mustami'. Kan gitu ya. Ada tiga berarti. Al-qari', as-sami' dan al-mustami'. Ketika dibacakan ayat sajdah, ketiga-tiganya ini disunahkan untuk sujud. Pembaca, pendengar, dan orang yang terdengar disunahkan bagi mereka untuk sujud. Lah kemudian sujudnya orang yang membaca dengan orang yang mendengar atau terdengar ini ada nggak hubungannya? Seperti sholatnya imam dan makmum. Kalau sholatnya imam dan makmum itu terhubung. Makmum tidak boleh melakukan kecuali imam melakukannya, kan gitu ya. Makmum tidak boleh mengikuti sholatnya imam, seseorang tidak boleh mengikuti sholatnya yang di depannya kecuali dengan niat makmuman. Kalau dia tidak niat makmuman tapi mengikuti, membatalkan sholat. Lah sujud ini, yang membaca sujud, kemudian yang mendengar atau terdengar sujud, apakah ada hubungan? Sehingga yang mendengar tadi itu harus niat imaman, niat makmuman, ya, harus niat makmuman. Nah, idza sajadal mustami'u ma'al qari', jika yang mendengarkan sujud bersama yang membaca sujud, yang mendengar sujud juga, ada hubungan? Layar tabi, nggak ada hubungan di antara keduanya. Dewi-dewi, sendiri-sendiri, sendiri-sendiri. Walayan wil iktida'a bihi, tidak perlu pula bagi yang mustami' ketika sujud niat menjadi makmumnya.
menjadi makmumnya qari. Bahkan walahu raf'u minas sujud qablahu, boleh bagi mustami' itu berdiri atau bangun dari sujud terlebih dahulu. Misalnya A membaca ayat sajdah, wasjud waqtarib. Ketika A membaca ayat sajdah ini, membacanya agak keras, sehingga ada orang lain anggap B di sebelahnya yang agak jauh mendengar, atau terdengar bacaannya si A. Akhirnya si A sujud karena itu adalah kesunahan, si B juga sujud karena dia menjadi mustami' atau sami' yang disunahkan pula bagi dia untuk sujud lah. Sujudnya A dengan sujudnya B walaupun dengan satu sebab, tapi di antara kedua tidak ada hubungan. Maksudnya hubungan di sini tidak menjadikan B itu makmumnya A karena A yang membaca, sehingga tidak harus bagi B niat menjadi makmum. Tidak harus bagi B niat menjadi makmum, walaupun sebab sujudnya dia adalah bacaannya si A. Bahkan boleh bagi B ini bangun dari sujud terlebih dahulu. Yang A ini membaca banyak saat sujudnya. Ya, misalnya yang B itu kurang hafal doa sujud tilawah misalnya, sehingga dia membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sedangkan yang A itu membaca hafal doa sujud tilawah, sehingga dia membaca doa sujud tilawah yang agak panjang misalnya. Ya, ini bangun duluan selesai, tidak masalah. Ya, bangun duluan dari sujudnya nggak apa-apa. Karena apa? Memang nggak ada hubungan. Kalau ada hubungan kan nggak boleh. Makmum itu kan kalau mendahului imam satu rukun haram. Ya, walaupun tidak membatalkan sholat. Nah, karena tidak ada hubungan, boleh bagi dia bangun duluan kemudian salam. Dengan pendapat yang mengatakan adanya salam dalam rukun sajdatul tilawah, ada yang mengatakan tidak, maka bangun selesai. Walaupun si A masih mungkin dia bahkan sampai meninggalkan, nah ada masalah. Kemudian pembahasan lain pula, la tukrahu qira'atu ayati sajdah lil imam indana sawa'un kanatis salatu sirriyatan aw jahriyatan wa yasjudu mata qara'aha. Imam tidak dimakruhkan membaca ayat sajdah di dalam madhab Imam Syafi'i, baik itu salatnya sirriyatan, salat yang suara pelan, zuhur, asar, atau salat-salat lainnya, atau juga salat yang jahriyatan yang dibaca dengan keras seperti subuh, maghrib dan isya, nggak makruh. Membaca ayat sajdah nggak makruh. Malah justru di antara yang disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hari subuh hari Jumat itu membaca alif lam mim sajdah. Baca ayat alif lam mim sajdah disunahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu tidak dimakruhkan dalam madhab Imam Syafi'i membaca ayat sajdah bagi imam, baik itu sholatnya yang sirriyah tanpa mengeraskan suara atau yang jahriyah yang mengeraskan suara. Tapi dalam madhab Imam Malik yukrahu dzalika mutlaqan, dimakruhkan secara mutlak. Ya, dalam madhab Imam Malik dimakruhkan. Nah, dimakruhkan di sini kapan? Baik itu sholat tanpa mengeraskan suara atau sholat yang dengan mengeraskan suara. Dan itu khusus di sholat fardu. Khusus di sholat fardu. Tapi di sholat sunnah fala karahata fiha. Adapun sholat sunnah tidak dimakruhkan. Jadi madhab Imam Malik
dimakruhkan dalam sholat fardu, baik itu sholat yang tanpa mengeraskan suara atau dengan mengeraskan suara. Tapi kalau sholat sunnah tidak. Ya, itu mazhab Imam Malik. Wa qala Abu Hanifah wa Ahmad, berkata Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, tukrahu fi sirriyah dunal jahriyah, dimakruhkan di sholat yang tanpa suara, tidak dimakruhkan di sholat yang mengeraskan suara. Jadi kalau Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad melihat sholatnya, kalau sholatnya jahriyah, maghrib, isya, subuh nggak makruh. Tapi kalau sholatnya sirriyah, zuhur, asar, makruh. Menurut Imam Abu Hanifah dan tapi ada apa dalam mazhab kita Imam Syafi'i masih ada catatan. Nah, catatannya ini, kalau imamnya tadi itu sholat hanya dengan tujuan untuk sujud tilawah, ana sholat mau baca ini untuk sujud tilawah, jadi tujuannya sujud tilawahnya, nah, ini haram, batal sholatnya jika dia mengetahui dan sengaja. Nah, sama dengan apa? Sama dengan orang yang bermakmum dengan imam di subuh Jumat, livar di sujud fagot, tujuannya untuk sujudnya tadi itu haram, membatalkan pula. Jadi kalau membaca ayat sajdah bukan untuk sujudnya, kalau dia membaca untuk sujudnya, ini membatalkan sholat, bahkan haram. Tapi kalau dia membaca ayat sajdah, ya, kemudian tujuan sujudnya itu mengamalkan kesunahan bacaan, sujudnya karena mengamalkan kesunahan bacaan, atau misalnya karena kesunahan sholat, tidak batal, tidak makruh, karena itu memang yang disunahkan, ya, itu yang disyariatkan. Nah, disyariatkannya bukan karena sujudnya, tapi karena bacaannya. Kalau seseorang membaca ayat saja tujuan sujudnya, ini jelas nggak boleh. Ya. Nggak boleh. Tapi kalau tujuan menjalankan kesunahan dari bacaan, itu baru kenangan. Wallahu a'lam.